kita berada, puji Tuhan kita bisa kembali ibadah online. Dimanapun kita berada, kiranya Tuhan terus memberkati setiap kita. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami bisa kembali lagi melakukan ibadah online kami Tuhan, Immanuel Ministry Tuhan. Biarlah Kau memberkati setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Kau tetap hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, Kau yang beracara di tengah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini, bahkan setiap hati kami yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu bisa jatuh di tanah yang subur dan itu bisa berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan serta syukur kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami akan memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan sebab kebaikan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran
kasih Tuhan, kami boleh menyembah-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan bersorak-sorai meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau melompat bagi Allah, kami akan menaikkan pujian syukur kami hanya layak bagi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan serta syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, di rumah masing-masing kita bisa bangkit berdiri. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai bagi namanya, sebab Dia yang layak terima segala pujian. Mari kita angkat pujian, segala puji syukur hanya layak bagi Tuhan. Di kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dia yang layak terima segala pujian. Bapak Ibu Saudara-saudari, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita tahu ada selalu mujizat ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Allah, kami mau bersyukur Bapak. Kita angkat pujian. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya
seruan hatiku, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari lebih sungguh lagi katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan memberitakan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Kita bersyukur bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami ingin dengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan berbicara firman Tuhan mengenai kuasa iman yang bertindak. Di dalam Ibrani pasal ke-11 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli warisnya janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Bapak Ibu Saudara semua, hari ini kita berbicara tentang kuasa yang bertindak. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, berbicara mengenai iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ellen G. White, ya, seorang penulis atau seorang tokoh Kristen di Amerika yang luar biasa. Dia mengatakan bahwa iman adalah percaya pada Tuhan, percaya bahwa Dia mengasihi kita dan tahu apa yang terbaik bagi kita. Iman menerima dari Tuhan kehidupan pertumbuhan yang sejati dan efisien. Sedangkan Agustinus, seorang filsuf teologi, mengatakan bahwa iman adalah mempercayai apa yang tidak kita lihat dan upahnya adalah melihat apa yang kita percaya. Kalau kita melihat dari definisi yang ada ini, Bapak Ibu Saudara semua, bahwa kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, kalau iman itu adalah sebuah kepercayaan. Ya. Nah, jelas intinya kita sebagai anak-anak Kristen mempercayai bahwa iman kita adalah Yesus Kristus sendiri. Sekali lagi, dasar iman kita, iman anak-anak Kristen,
orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, dasar kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dalam perjanjian baru, ya, dimunculkan banyak sekali kata-kata iman, ya, kata-kata iman. Kata benda pistis dan kata kerja pisteo dimunculkan sebanyak 240 kali. Kata sifat daripada iman yang artinya pistos dimunculkan 67 kali dalam Alkitab Perjanjian Baru. Ya, sedangkan di dalam Perjanjian Lama atau bahasa Ibrani, iman diartikan sebagai emun. Itu hanya muncul 2 kali. Ya. Ulangan 3 ayat 20 di situ diartikan sebagai sebuah kesetiaan. Di dalam Habakuk 2 ayat yang keempat itu diartikan sebagai percayanya. Nah, ada kata lain daripada bahasa Ibrani selain kata emun, ada lagi yaitu batha, yaitu percaya. Nah, memang jarang ditemukan kata iman dalam Perjanjian Lama, ya. Bukan tidak penting, tetapi pendekatannya berbeda. Dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru pendekatannya berbeda. Di dalam Perjanjian Lama, pendekatan tekanannya itu di dalam tindakan percaya dari umat kepada Allah itu sendiri. Sedangkan contohnya, ya, sebelum kita masuk di dalam pendekatan daripada PB, contoh dalam Perjanjian Lama ini seperti Abraham, ya, contoh dari yang kita sudah baca tadi, Abraham. Karena tekanannya tindakan percaya dari umat kepada Allah, maka contohnya adalah Abraham yang mempercayai Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Di dalam Perjanjian Baru, tindakan yaitu Kristus yang menyelamatkan. Artinya sebuah kata percaya atau kata iman di dalam Perjanjian Baru ini menunjukkan sebuah pendekatan bahwa tindakan Kristuslah yang menyelamatkan. Yesus mati di kayu salib itu sebuah tindakan untuk menyelamatkan kita. Beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, itu merupakan sebuah tindakan iman kita kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara semua, saudara-saudara, bukan berarti bahwa PL Perjanjian Lama tidak mengerti makna anugerah lalu menekankan perbuatan umat. Tetapi karena perjalanannya waktu dari masa ke masa, ya, dan ditambah lagi sebagai wahyu yang progresif, maka dari PL sampai kepada PB yang berharap kepada menantikan Allah ditunjukkan lewat sebuah ekspresi bahwa tindakan untuk apa? Untuk menantikan kedatangan Mesias atau mendatangkan Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini memang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ada sebuah kesatuan dan apa yang tidak bisa dipisahkan dan dapat dipertanggungjawabkan dari iman yang sejati itu sendiri. Kalau kita sudah mengerti dan mengetahui, memahami, ya, iman yang kita telah dengarkan dari Agustinus, dari Ellen G. White, bahkan Ibrani 11 ayat 1, bahkan penjelasan-penjelasan yang sudah saya utarakan tadi, bahwa percaya iman adalah sebuah kepercayaan, harapan kepada Yesus Kristus, dan tidak hanya sampai beriman, tetapi perlunya ada tindakan, dan di situ akan terjadi kuasa yang besar. Tema kita mengatakan iman, kuasa iman yang bernama, yang bertindak. Kuasa iman yang bertindak. 3 hal yang kita dapat lihat, 3 hal yang kita dapat pelajari dari perjalanan kehidupan daripada Abraham. Yang pertama, bagaimana kita memperoleh, pertanyaan datang kepada kita, bagaimana kita memperoleh kuasa daripada iman yang bertindak itu. Kalau kita melihat Abraham, dia dengan Sarah yang bergumul, ya kan, yang mempertaruhkan imannya, yang mempertaruhkan hidupnya untuk mengikut Tuhan. Kalau sebagai manusia, ya, banyak orang yang nanti dululah, apalagi masa-masa pandemi seperti ini, suruh ke gereja juga nggak mau, sudah offline juga nggak mau,
Online pun lebih parah lagi, nggak marah. Tetapi bersyukur Bapak Ibu yang masih menonton saat ini, bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memperhitungkan engkau masuk dalam kerajaan surga. Karena kau setia beribadah kepada Tuhan. Saat Tuhan memberikan janjinya, pasti Tuhan akan genapi. Dan untuk itu bukan hanya saja iman kita kepada Yesus Kristus lalu tidak diwujudkan dengan tindakan yang nyata, bukan. Tetapi tindakan yang nyata itu, yang real itulah yang kita harus lakukan. Untuk itu bagaimana kita memperoleh kuasa dari iman yang bertindak? Yang pertama, harus percaya dan meresponi dengan benar. Harus percaya dan meresponi dengan benar. Abraham percaya janji Tuhan di tanah yang belum pernah dilihat. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama, ya, kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, ya, sebelum dia menggantikan nama Abraham, dia masih menggunakan nama lama yaitu Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Kutunjuk artinya bahwa dia harus keluar dari apa? Keenakan dia. Dari semua hal-hal yang Abraham sudah miliki selama hidupnya yang ada di tanah Haran. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara semua, bahwa firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga mengatakan bahwa Allah menyuruh Abraham, ya, untuk keluar dari tanah Haran, pergi ke tanah yang Tuhan akan tunjuk kepada dia. Kalau kita seperti Abraham, apakah kita nggak galau? Ya kan? Kalau bahasa anak muda sekarang galau berat, sangat galau berat. Pasti dia akan memikirkan bahwa saya sudah punya harta dan benda, saya sudah punya rumah, saya sudah punya ini, bla bla bla, segala macam. Masa Tuhan suruh saya pergi ke tempat yang saya belum ketahui di mana? Tetapi itulah yang pertama, percaya. Abraham sangat percaya bahwa kalau saat Tuhan yang menyuruh dia, maka Tuhan juga yang akan bertanggung jawab atas kehidupan dia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara semua, percaya akan menentukan kuasa dari iman yang bertindak itu. Kita mempercayai bahwa Tuhan akan menolong kita dalam masa-masa pandemi ini. Percaya. Tuhan tidak membiarkan kita sedetik pun kelaparan. Tuhan tidak juga memberikan sedetik pun kelaparan buat kita. Buktinya kita masih sehat. Kita masih kuat, masih berjalan, ya kan? Masih bisa bekerja. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena semata-mata karena kekuatan kita. Oh, saya punya bos baik. Oh, karena saya punya ini baik. Punya keluarga yang mampu membiayai saya. Tidak seperti itu. Semua karena anugerah Tuhan. Banyak orang yang terpapar COVID-19. Apakah mereka bersyukur? Banyak orang yang tidak mensyukuri hal-hal itu. Karena apa? Karena dia tahu bahwa itu sebuah penderitaan yang besar bagi dia. Penderitaan yang besar bagi dia. Tetapi kalau anak-anak Tuhan, engkau yang mungkin menonton, engkau yang sedang terpapar COVID-19, engkau percaya, bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan penyakit itu ada dalam hidupmu, bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang memakaimu dan untuk menjadi alat terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Percaya. Semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, seperti Abraham, janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara semua, untuk memperoleh kuasa dari iman yang bertindak, yang kedua berbicara tentang harus taat.
Berbicara taat mungkin gampang diucapkan, tetapi perbuatannya ini susah. Perbuatannya sangat susah. Ketaatan Abraham bukanlah ketaatan yang tak beralasan. Ya, ia taat kepada Allah karena ia percaya. Setelah percaya, kita mengimani. Yang kedua, kita taat kepada Allah. Abraham, dia taat, makanya dia pergi. Kita lihat di dalam Kejadian pasal ke-12. Kejadian pasal ke-12 ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Mengatakan bahwa lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Artinya apa Bapak Ibu Saudara semua? Tindakan dia pergi. Saat Tuhan menyuruh engkau secara audible, mungkin saat engkau berdoa, Tuhan berbicara engkau langsung, ya. Ada yang berbicara, Tuhan berbicara langsung. Ada yang mungkin Tuhan berbicara lewat firman Tuhan, lewat hamba Tuhan, mungkin lewat siapapun dia yang Tuhan suruh. Engkau harus melakukan. Engkau harus melakukan supaya janji Tuhan tergenap atas itu. Sama seperti Abraham, dia taat kepada Allah, dia taat kepada Tuhan, dia melangkah, dia berjalan, ya, dia meninggalkan semua kekayaan dia yang ada di Haran, dia meninggalkan semua keenakan dia di Haran, ya. Dia pergi ke tempat yang dia belum pernah ketahui, tetapi Tuhan tunjuk itu tempatnya. Dia pergi, dia percaya, dia taat, dan dia mendapatkan kuasa yang luar biasa daripada iman. Dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Dia mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara semua, dari tempat ini saya berbicara dan saya menyampaikan bahwa percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, taat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka apa yang kau minta, apa yang kau gumuli, apapun yang kau butuhkan akhir-akhir ini, Tuhan akan menjawabnya. Bapak Ibu Saudara semua, di yang ketiga berbicara bagaimana memperoleh kuasa dari iman yang bertindak. Yang ketiga berbicara tentang harus disertai dengan tindakan yang nyata. Saya sudah berulang-ulang kali, harus disertai dengan tindakan yang nyata. Saat engkau mempercayai, saat engkau beriman, saat engkau sudah taat, engkau harus melakukan dengan tindakan yang nyata. Ya, ada pepatah mengatakan tong kosong bunyi nyaringnya. Kita umpamakan tong yang berisi air, yang sudah diisikan air. Apakah saat kita pukul-pukul akan kedengaran satu rumah, satu RT, ya kan, mungkin satu wilayah? Kan tidak, karena terisi. Tetapi coba kita buang airnya, ya, kita pukul-pukul itu, tong itu. Apakah tidak kedengaran? Satu desa, satu wilayah, satu RT, satu rumah. Ya kan? Begitupun juga iman kita. Saat iman kita sudah masukkan kepercayaan, kita sudah menaruhkan ketaatan, saat kita pukul-pukul pun juga tidak akan kedengaran. Artinya bukan hanya dilihat orang saja, tetapi tindakan nyata kita lah yang akan kita saksikan kepada banyak-banyak orang. Jangan mau dipuji banyak-banyak. Jangan mau kalau saat engkau dipuji, ya, dipuji banyak orang, engkau bersyukur. Itu hadiah istimewa daripada Tuhan. Ya, jangan engkau dipuji juga. Oh iya, karena kehebatan saya. Tidak. Firman Tuhan mengatakan orang yang congkak Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka orang yang congkak. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara semua, bahwa Abraham, apakah dia bertindak? Iya, dia bertindak. Dia bertindak dengan cara apa? Dia pergi. Lihat di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17 mengatakan bagi kita bahwa Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa apa? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau iman kita sudah percaya, kita sudah taat, kita sudah mengimani, maka tidak dilakukan dengan perbuatan, hakikatnya adalah mati. Artinya sebuah kesia-siaan. Selama ini kita buat kesia-siaan, sia-sia berat.
Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara semua, ya untuk itu Bapak Ibu Saudara semua, saat kita sudah percaya, kita melihat daripada Abraham bagaimana Tuhan memberkati dia sangat luar biasa. Ya, Tuhan memberkati yang sangat luar biasa bagi dia. Kalau kita melihat Sarah juga, apakah dia tidak bertindak untuk mendapatkan anak? Dia bertindak dengan cara apa? Memberikan Hagar kepada Abraham untuk dinikahi, untuk tidur bersama Abraham, untuk mendapatkan anak, yaitu pada Ismail. Tetapi ujung-ujungnya keturunan mereka tidak diakui Allah untuk mendapatkan keturunan. Artinya janji daripada Tuhan, keturunan janjilah itu sendiri. Tidak. Tetapi Tuhan pada saat Abraham disunat, ya, kalau di dalam Kejadian pasal 16 itu, Tuhan mengikat sebuah perjanjian. Aku akan memberikan engkau keturunan, dan keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, dan akan turun temurun, dan engkau akan disebut orang bapa percaya, bapa beriman. Dan itulah hasil daripada sebuah kuasa iman yang bertindak. Untuk itu Bapak Ibu Saudara semua, bahwa kalau kita melihat tokoh ini, Abraham dan Sarah ini sungguh luar biasa. Kalau kita menggali dalam lagi, sangat luar biasa. Dan ternyata kuasa iman yang bertindak daripada Abraham, kita dapat mengetahui bahwa yang pertama, dia mendapatkan seorang anak, yaitu siapa? Ishak. Merupakan sebuah garis keturunan ilahi sampai kepada Yesus Kristus dan kepada kita semua. Yang kedua, keturunannya dibuat Allah seperti pasir di laut, seperti bintang di langit, yang cukup banyak, yang tidak bisa pernah dihitung. Dan bersyukur kalau kita ada dalam golongan tersebut. Kita adalah anak-anak milik Tuhan. Kita adalah anak-anak perjanjian Tuhan yang dimeteraikan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Jadi jangan bilang, oh saya bukan anaknya Tuhan, oh saya tidak pergi ke gereja, berarti saya bukan anaknya Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, gereja merupakan sebuah media untuk kita dekat kepada Tuhan. Tetapi kalau engkau menjauh daripada Tuhan, firman Tuhan mengatakan pada saat engkau menjauh dari persekutuan yang ada, yaitu kan kembali kepada hak hidupmu. Apakah engkau masih mau berbakti kepada Tuhan? Tetapi janji Tuhan itu betul dan nyata. Apabila engkau setia beribadah kepada Tuhan, maka makanan minuman engkau diberkati. Apa saja Tuhan berkati kepada dirimu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara semua, yang ketiga, ternyata kuasa iman yang bertindak daripada Abraham. Yang ketiga, namanya termasuk sampai para turun temurun, yang disebut sebagai apa? Bapa orang percaya, bapa seorang beriman. Apakah kita juga tidak mau seperti itu? Keturunan kita mengenal Tuhan secara lebih dalam lagi dan menjadikan kita sebagai panutan hidup mereka. Ya kan? Bapak Ibu Saudara semua, terima firman Tuhan hari ini yang mengatakan bahwa kuasa iman yang bertindak. Ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, bahwa percaya kepada Tuhan. Yang kedua, harus taat. Dan yang ketiga, harus bertindak. Saat percaya, taat, dan bertindak yang kita sudah lakukan, maka kuasa Tuhan, maka kita akan menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa, hal yang besar daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, Immanuel Ministry dimanapun engkau berada, saya sebagai hamba Tuhan, saya memberikan dorongan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Yuk sama-sama kita beriman kepada Tuhan. Taruh harapan kepercayaanmu, percaya, beriman. Kita harus taat melakukan firman Tuhan, melakukan dalam kehidupan kita sedemikian hari ini. Firman Tuhan mengatakan hari-hari ini adalah hari-hari yang cerah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan terus menolong kita, Tuhan memampukan kita dalam setiap hal apapun. Dan masa-masa pandemi ini kita terus dikuatkan Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara semua, lakukanlah dengan segenap hatimu, dengan tidak bersungut-sungut di hadirat Tuhan. Percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan lakukan, berbuat tindakan yang nyata. Untuk itu, jangan cukup percaya dan taat, tetapi tindakanmu juga dibutuhkan dengan memperoleh kuasa dari imanmu. Dan imanmu yang bertindak itu
akan menghasilkan menghasilkan sesuatu hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, tetapi itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Kamu telah berbicara menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua yang mendengarkan hari ini. Tuhan berkati dengan kuasa urapan Tuhan. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang ada di rumah-rumah, yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kelemahan Tuhan kuatkan, yang dalam kebimbangan Tuhan kuatkan mereka dalam masa-masa menghadapi pandemi ini. Tuhan kuatkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terlalu percaya Tuhan baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara semua, kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Dan untuk itu kami menerima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua belah tangan-Mu dan terima oleh-Mu berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dan perlindungan daripada Roh Kudus menyertai hidup-Mu dan hidupku mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati